Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Aurashelia kembali menjumpai Anda dalam mimbar mahasiswa mengupas realitas. Dan pemirsa, seperti biasa pada malam hari ini telah kita hadirkan dua tim debat dari dua universitas besar yang ada di Sumatera Barat. Mereka adalah tim pro yang datang dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan juga tim kontra yang datang dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Untuk itu pemirsa, langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu dengan kedua tim kita. Kita mulai dari tim pro terlebih dahulu, silahkan perkenalkan dirinya berikut dengan jargonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam panelis yang terhormat, moderator serta rekan berpikir kami dari tim kontra. Perkenalkan, kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan saya Aulia Rahma Putri selaku pembicara pertama, dan di sebelah kanan saya Fitra selaku pembicara kedua, serta di sebelah kiri saya Cindy selaku pembicara ketiga. Untuk jargonnya, UM Sumbar tegak lurus konstitusi. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk UMSB pada malam hari ini, semangat sekali. Baik pemirsa, kita lanjut perkenalan dengan tim kontra dari FIS Universitas Negeri Padang. Silahkan perkenalkan dirinya berikut dengan jargonnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderator, dewan juri dan juga rekan berpikir kami dari tim pro. Perkenalkan, kami di sini dari perwakilan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan saya sendiri Nur Aina Permatasari, rekan saya Sumiati Barusiagian, dan rekan saya Mutia Khairunisa. Fakultas Ilmu Sosial Red Warrior Universitas Negeri Padang, alam tak kembang jadi guru. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan pemirsa, seperti biasa pada malam hari ini tentunya saya tidak akan sendirian, karena pada malam hari ini telah hadir panelis yang luar biasa. Beliau adalah dosen fikih atau usul fikih dari Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Zelveni Wimra MA. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya Pak ya. Semangat menyaksikan perdebatan malam ini. Baik, ini pada malam hari ini Sri Kandi semua kita lihat ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa sekali ini. Ya. Wanita-wanita hebat luar biasa semua pada malam hari ini ya. Baik Bapak, izin Bapak bagaimana Pak harapannya untuk perdebatan kita pada malam hari ini Pak? Ya, yang pasti berdebat ini adalah bagian dari literasi, bagian dari kerja akademik sebetulnya. Bagaimana kita mengasah dan mengembangkan mentalitas keilmuan kita selaku ilmuwan, ya, selaku insan akademik. Gitu. Saya kira ini perlu diapresiasi dan kita dukung bersama-sama, di mana kita akan terus mempertengkarkan atau memperdebatkan ilmu pengetahuan itu dari, kalau kita mengutip istilah Tan Malaka, ya kita ada fase terbentur dan hingga akhirnya terbentuk. Saya kira begitu. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, dalam beradu argumen ini tidak ada menang ataupun kalah. Dan ingat, lawan berdebatmu adalah rekan berpikir. Oke pemirsa, itulah tadi kita sudah berkenalan dengan kedua tim kita. Kita juga telah menyapa panelis kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, baru-baru ini masyarakat Indonesia diguncangkan dengan penolakan Majelis Ulama Indonesia akan kehadiran Ustadz Abdul Somad atau yang mungkin kita kenal dengan UAS dalam sebuah acara tabligh akbar. Adapun alasan utama dari MUI menolak kedatangannya tersebut karena adanya dugaan kuat keterlibatan dari politik praktis dalam acara tersebut. Lantas bagaimanakah tanggapan mereka tentang polemik pada malam hari ini?
Selengkapnya akan kita bahas dalam mimbar mahasiswa mengupas realitas. Tapi sebelum itu kita tahan dulu karena saya selaku moderator akan menyampaikan rules atau peraturan yang wajib diikuti oleh masing-masing tim. Di mana dalam perdebatan malam hari ini kita akan ada 2 segmen. Di segmen pertama, masing-masing tim baik pro ataupun kontra akan diberikan waktu masing-masing 3 menit untuk menyampaikan seberapa pro dan seberapa kontra mereka dengan mosi pada malam hari ini. Kemudian tentu perdebatan akan langsung dimulai dengan adanya tanggapan. Setelah itu kita akan commercial break sejenak, dan setelah selesai itu di segmen kedua masing-masing tim akan mendapatkan pertanyaan dari panelis dan wajib untuk dijawab pastinya. Kemudian akan ditutup dengan closing statement dari panelis. Oke. Namun yang paling penting adalah teman-teman baru boleh berbicara maksudnya interupsi terlebih dahulu dan baru boleh berbicara setelah saya izinkan. Bisa dipahami? Oke, baik. Untuk itu pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, kita udah nggak sabar dengan argumen dari Sri Kandi wanita luar biasa pada malam hari ini. Inilah dia, mimbar mahasiswa mengupas realitas. Polemik MUI menolak UAS. Kita mulai dari tim pro terlebih dahulu. 3 menit dimulai saat teman-teman berbicara. Silakan. Absolute sentient via expositor non-idiot. Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam panelis yang terhormat, moderator, serta rekan berpikir kami dari tim kontra. Kami mengawali dengan perkataan dari Imam Ghazali mengatakan bahwa golongan manusia terdiri ada 4 golongan. Yang pertama, seseorang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Yang kedua, seseorang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu dan mengetahui bahwa dia tidak tahu. Dan yang keempat, seseorang yang tidak tahu dan tidak mengetahui bahwa dia tidak tahu. Dari keempat golongan tersebut, tentu kita tahu bahwa ulama berada pada posisi golongan yang pertama. Ulama dalam masyarakat mempunyai posisi yang terhormat. Fungsi ulama dalam masyarakat adalah sebagai mercusuar yang memberikan pemahaman terhadap baik buruknya suatu keadaan. Ketua Divisi Kaderisasi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Gofar Ismail menjelaskan bahwa Muhammadiyah memahami ulama harus berkaitan dengan aspek fungsional sebagaimana berangkat dari surat 9 ayat ke-122 surat At-Taubah yang kemudian menurut Gofar Ismail fungsi ulama menjadi 3. Yang pertama, membimbing umat Islam menjadi khairu ummah atau umat terbaik. Yang kedua, menjadikan umat Islam sebagai teladan hidup yang moderat. Dan yang ketiga, menjadi saksi atas umat manusia dengan upaya nyata menghadirkan keunggulan. Selain fungsional ulama, menurut Muhammadiyah yang perlu kita ketahui bahwa kedudukan politik dalam Muhammadiyah juga berdasarkan pada politik kebangsaan. Sesuai dengan Khitab Muhammadiyah tahun 1971, di ujung pandang Muhammadiyah menegaskan tetap dalam koridor dakwah dan menjaga netralitas politik. Netralitas politik merupakan pilihan dan strategi agar Muhammadiyah tetap independen, berwibawa dan mampu memelihara persatuan warganya. Artinya dalam hal ini jika dikorelasikan dengan golongan manusia menurut Imam Ghazali dan fungsi ulama, menurut pandangan kami ulama itu harus menjaga independennya, wibawanya dan mampu memelihara persatuan warganya karena ulama akan tahu akan ilmunya sendiri. Maka apabila ulama masuk pada ranah politik praktis, maka dengan sendirinya ulama tersebut mendiskreditkan kewibawaannya dan pengetahuannya. Memelihara suatu persatuan warga merupakan concern yang penting karena jika ulama masuk ke dalam dunia politik praktis akan berdampak kepada polarisasi masyarakat. Ulama harus menyadari bahwa secara dasain politik saat ini penuh dengan sifat hipokrit dan juga hanya mengedepankan pragmatis belaka. Mengutip pendapat ahli tata negara Dr. Wendra Yunaldi dalam tulisannya Ormas Keagamaan dan Tanggung Jawab Netralitas Politik,
bahwa ketika ormas keagamaan tidak mampu menempatkan diri mereka pada posisi tengah dan bergeser menjadi bagian dari posisi memihak, maka tidak dapat dielakkan betapa kemudian ormas keagamaan akan mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan dalam politik kotor. Yang kedua, menurunnya komitmen pada keberagamaan. Yang ketiga, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota. Yang keempat, menghambat dialog lintas agama. Yang kelima, risiko ketergantungan pada kekuasaan. Dan yang keenam, dampak negatif pada citra agama. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Dan kita lanjut kepada tim kontra. 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik moderator, dewan panelis, audiens, serta rekan berpikir kami, perkenankan saya pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasi kami mengenai kontroversi penolakan Ustadz Abdul Somad atau UAS oleh MUI Payakumbuh. Ustadz Abdul Somad adalah seorang ulama dan pendakwah nasional yang telah berkiprah di dunia dakwah selama lebih dari 15 tahun. Beliau merupakan lulusan Al-Azhar University Kairo yang telah menyampaikan ribuan ceramah di berbagai daerah di Indonesia. MUI Payakumbuh mengeluarkan himbauan penolakan terhadap ceramah UAS di wilayah Payakumbuh. Sebuah keputusan yang kami nilai tidak memiliki landasan yang kuat dan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Izinkan saya memaparkan 3 argumentasi utama mengenai keputusan MUI Payakumbuh ini perlu ditolak. Yang pertama, proses pengambilan keputusan dilakukan tanpa melalui dialog dan klarifikasi yang memadai. MUI Payakumbuh tidak pernah mengadakan pertemuan resmi dengan UAS atau mengirimkan surat peringatan sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip tabayun dalam Islam yang mengajarkan pentingnya klarifikasi dan verifikasi sebelum mengambil sebuah keputusan. Kedua, tidak menemukan bukti konkret bahwa ceramah-ceramah UAS mengandung ajaran yang menyimpang dari syariat Islam. Dari ribuan ceramah yang telah disampaikan, materi yang dibahas selalu berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan referensi yang jelas. Kredibilitas akademik UAS tidak diragukan dengan latar belakang pendidikan dari Al-Azhar University. Bahkan MUI Pusat sendiri tidak pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan ceramah UAS mengandung penyimpangan. Yang ketiga, ini tidak mencerminkan aspirasi mayoritas umat Islam. Berdasarkan survei Indostrategi terhadap 10.000 jumlah, 89% menyatakan dukungan terhadap dakwah UAS. Lebih dari 200 majelis taklim telah menyatakan penolakan terhadap keputusan MUI Payakumbuh, dan petisi online dukung dakwah UAS telah mendapat dukungan lebih dari 50.000 tanda tangan. Di akhir pemaparan saya, perlu ditekankan bahwa penolakan terhadap seorang ulama harus dilandaskan pada alasan yang kuat dan melalui proses yang transparan serta melibatkan berbagai pihak. Keputusan sepihak tanpa dialog hanya akan menciptakan perpecahan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sampai moderator. Baik, masih ada sekitar 20 detik lagi. Apa yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih kepada tim kontra. Silahkan ditanggapi oleh tim pro. Baik, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya di sini tidak ada penolakan terhadap UAS, tidak ada larangan terhadap UAS. Narasi yang mengatakan MUI melarang UAS datang tersebut adalah narasi yang dibangun terlalu prematur dan tuduhan yang terlalu tergesa-gesa, di mana kita tahu bahwa MUI menolak kedatangan UAS tersebut hanya dalam konteks mendukung salah satu paslon dalam ajang pilkada. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi tim kontra. Baiklah, dari rekan berpikir kami mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang tidak, ini bukanlah hal yang penolakan, itu bukan hal yang mendasar, tapi pada kenyataannya adanya UAS yang akan ceramah tetapi itu ditolak. Itu bertentangan sekali, tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh tim pro sebelumnya. Oke, baik. Ada tambahan dari rekannya? Interupsi. Baik, silakan interupsi masuk. Menanggapi perkataan dari rekan kami tim kontra bahwasanya menanggapi pernyataan dari tim kontra menanggapi dari pernyataan tim kontra, kami bisa menjelaskan bahwa dalam kaidah usul fikih ada yang berbunyi darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, ya artinya meninggalkan kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dalam hal ini terdapat 2 aspek, yaitu mafsadah dan maslahah. Dalam kedatangan UAS ke mengadakan tabligh akbar di
di Payakumbuh itu terdapat dua sisi, yaitu yang pertama mafsadah, yang kedua maslahah. Mafsadah di sini adalah dikhawatirkan terjadinya terpecah belah antar umat dan adanya saling ejek dan hina menghina antar ulama, karena di posisi sini UAS adanya keberpihakan UAS kepada salah satu paslon saja, dan itu telah dibuktikan dari beredarnya video di media sosial. Masalahnya yang terdapat di sini adalah adanya tablik akbar. Seperti yang kita tahu, tablik akbar itu berguna untuk memberikan pemahaman kepada umat. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, sekarang keadaan lagi riskan, lagi masa-masa politik, lagi masa-masa kampanye. Jadi menurut hemat kami dari tim Pro, akan lebih baik ditinggalkan dulu kemafsadatan itu untuk menghindari keterpecah belahan umat. Sekian, terima kasih. Baik, ada tambahan dari rekan? Sampai? Sampai, baik, silakan tim kontra ditanggapi. Baiklah, tim Pro mengatakan bahwa penolakan dari UAS sendiri adalah untuk menolak kemudaratan, tapi hal yang dilakukan oleh MUI sendiri adalah hal untuk memicu perpecahan, di mana kita ketahui bahwa Ustadz Abdul Somad adalah tokoh agama di mana dia memiliki banyak pengikut. Dengan adanya penolakan dia, itu adalah hal Sebentar, yang belum sampai. itu artinya MUI sendiri yang memicu adanya perpecahan dari masyarakat. Oke, baik, sampai, silakan interupsi masuk. Tadi tim kontra mengatakan bahwasanya ulama tersebut memiliki yang paling tinggi, yaitu ulama tersebut memiliki preferensi politik yang paling tinggi. Karena hal itulah makanya kami MUI mengkhawatirkan adanya terpecah belahan antar umat. Makanya MUI mengeluarkan hasil rakorda Sumbar yang kami telah berulang-ulang kali membaca. Tidak ada larangan terhadap kedatangan UAS, akan tetapi kami menemukan kesimpulan rakorda tersebut hanya bersifat permintaan dan himbauan. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi. Baik, izin moderator dan Dewan Panelis. Rekan kami dari tim Pro mengatakan bahwa UAS melakukan Baik, tenang. Baik, rekan kami dari tim Pro mengatakan bahwa menolaknya saat ini. Barangkali bisa ditambahkan, dibantu oleh rekannya. Baiklah, rekan berpikir kami dari tim Pro mengatakan bahwa ini adalah penolakan UAS adalah untuk berdasarkan bukti bahwa UAS membawa dampak yang akan membawa perpecahan. Tapi dari data yang kami temukan, di mana data Komisi Dakwah MUI Pusat periode pada tahun 2020 sampai 2003 menunjukkan bahwa tidak ada satupun laporan resmi tentang penyimpangan syariat dalam ceramah UAS, di mana dari 1.500 aduan masyarakat tentang konten ceramah yang diterima, tidak ada yang berkaitan dengan ceramah UAS termasuk 50 pendakwah yang direkomendasikan oleh MUI Pusat. Oke, baik, interupsi masuk, silakan. Rekanku berkata bahwasanya tidak ada. Sejatinya kita harus memperbanyak literasi untuk mengetahui seperti yang terjadi di Riau secara eksplisit mendukung salah satu cagup, yaitu Abdul Wahid. Di dalam hal ini artinya UAS sudah bergerak dari pendulum sebagai ulama menjunjung tinggi kemaslahatan demi umum dalam pemilihan politik. Dan bukan hanya itu rekanku, juga sudah terjadi di kota Bukit Tinggi pada tahun 2020 dalam pemilihan wali kota. Terima kasih. Baik, silakan. Untuk mendukung dari pendapat kami tadi, kami membawakan data berikutnya, yaitu mengenai survei lembaga survei Indonesia, itu LSI, pada Desember 2022, di mana 76% dari 1.200 responden menilai positif dakwah Ustadz Abdul Somad. Dan data dari YouTube UAS sendiri pada Mei 2023 ada 3,2 juta subscriber dengan rata-rata 5.000 views, rata-rata mencapai 5.000 orang sampai 10.000 orang. Dukungan dari 28 pondok pesantren di Sumatera Barat yang menolak keputusan MUI Payakumbuh, di mana kita ketahui bahwa Vox Populi Vox Dei, di mana suara rakyat adalah suara Tuhan, di mana di sini MUI tidak mendengarkan dari suara rakyat banyak pendukung UAS, tetapi MUI mengambil keputusan tanpa adanya tabayun seperti yang disampaikan oleh kelompok pada pembicara tak satu kami tadi. Oke, baik, sampai? Baik, interupsi masuk, silakan.
rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami hargai, yang kami hormati. Tadi rekan kami mengatakan survei dari media sosial atau segala macamnya. Tim kontra mengatakan hal seperti itu, bahwa tidak ada kaitannya, tidak ada penilaian buruk terhadap hal itu. Akan tetapi apabila kita melihat kepada praktek di lapangan yang terjadi adalah, sebagai contoh saja, di dalam suatu masjid contohnya, terkadang orang yang memilih paslon A direkomendasikan oleh seorang ustadz memilih paslon A, dia tidak akan mau pergi ke masjid yang berlainan pilihan dengan dia. Itu kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin menurut survei baik-baik saja, kan, tetapi kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat banyak melihat, oh ini bukan ustadz saya, ini bukan ulama saya gitu. Jadi adanya pengotak-ngotakan ulama. Sekian, terima kasih. Oke, baik, silakan ditanggapi oleh tim kontra. Baik, izin menanggapi. Tadi pembicara dari tim pro mengatakan bahwa terdapat pemilih-pemilihan dalam beribadah, contohnya dengan ini bukan ustadz saya. Bisa tim pro jelaskan dan berikan bukti nyata di mana dan kapan itu terjadi? Apakah tim pro bisa memberikan contoh atau mungkin fakta dari mana hal itu berasal? Karena kami pribadi, kami tidak pernah melihat hal seperti itu terjadi. Mungkin hanya argumen-argumen dari pikiran-pikiran seseorang yang kontroversial terhadap hal itu. Terima kasih. Oke, baik, silakan tim pro disertakan bukti akuratnya. Mungkin singkatnya begini ya tim kontra, karena kan yang mengetahui keadaan di suatu daerah itu kan orang-orang yang ada di dalam daerah tersebut, dan sama halnya dengan bahwa yang mengetahui calon paslon tersebut adalah masyarakat itu sendiri dan ulama itu sendiri, tidak ulama dari luar itu. Misalnya terjadi problem pada suatu daerah tersebut, siapa yang akan menanggung? Pasti ulama di daerah itu sendiri, tidak mungkin ulama dari luar itu. Makanya MUI tersebut khawatir akan terjadi hal seperti itu, tim kontra. Baik, sampai? Sampai. Silakan tim kontra. Baik, tapi rekanku, saya berpikir penolakan UAS ini tidak memiliki dasar syariat dan hukum yang kuat. Proses pengambilan keputusan tidak melalui mekanisme yang benar. Solusi yang kami sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjunjung tinggi prinsip persaudaraan dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang bijaksana, bukan dengan hanya menuturkan penolakan. Seharusnya pihak dari MUI dapat melakukan pertemuan terhadap Interupsi. Oke, baik, interupsi masuk. Sekali lagi kami tegaskan kepada tim kontra bahwasanya di sini tidak ada penolakan. Sejatinya kita harus memperbanyak literasi. Pada surat yang dikeluarkan Rakorda MUI Sumbar itu di sana terdapat permintaan dan himbauan, bukan penolakan. Oke, sampai. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi oleh tim kontra. Baiklah, rekan berpikir kami mengatakan bahwa di sini tidak ada yang namanya penolakan, tapi pada saya lihat dari dialog detak sumber tablik akbar UAS dinilai bermuatan kampanye, dan Wendy Yunaldi mengatakan di sini bahwa dia rekomendasi adanya surat rekomendasi yang datang kepada MUI, tetapi mereka menolak adanya rekomendasi tersebut. Itu termasuk dalam penolakan, saudaraku. interupsi. Oke, baik, interupsi praktis. Berdasarkan hasil Rakorda MUI bahwa MUI Payakumbuh tidak menolak UAS secara personal, tetapi pada hal ini MUI menolak adanya dakwah yang diboncengi oleh politik praktis yang akan dilakukan oleh UAS tersebut. Oke, baik, sampai. Tim pro? Baik, silakan tim kontra. Baik, bagaimana tanggapannya tim kontra? Baiklah, rekan berpikir kami mengatakan bahwa itu bukan penolakan secara personal, tetapi di sini kami menegaskan bahwa kami mengutip langsung dari yang dikatakan oleh Ketua MUI, yaitu Haji Erman Ali pada 23
bulan 10 tahun 2024 pada hari Kamis, di mana MUI sendiri yang mengatakan bahwa dia menolak adanya rekomendasi terhadap UAS yang akan melakukan ceramah di Payakumbuh. Interupsi. Oke, baik. Selesai sampai? Interupsi masuk. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya penolakan tersebut bukan soal ceramah, tapi penolakan soal politik. Saya ingin bertanya dulu, apakah tim kontra sudah membaca surat tersebut? Silakan ditanggapi tim kontra. Oke, baik, kita beri waktu sejenak. Silakan tim kontra. Baiklah, rekan berpikir kami mengatakan bahwa mengenai surat itu, tetapi pada kenyataannya penolakan yang dilakukan terhadap UAS adalah praduga tanpa bukti nyata. Meskipun video-video tersebut viral dan ditanggapi oleh banyak orang, tetapi yang dilakukan MUI adalah tindakan yang salah, di mana MUI tidak melakukan prosedur secara jelas. MUI hanya langsung mengambil keputusan dengan menolak adanya UAS. Ini kami akan memaparkan beberapa dampak negatif dari penolakan yang dilakukan oleh MUI sendiri, di mana dengan adanya penolakan ini berakibat pada pembatasan hak beragama, di mana semua orang berhak mendengarkan ceramah. Adanya penolakan rekomendasi UAS ini berpotensi pada umat Islam yang kita ketahui tadi pendukung UAS sendiri, mereka berhak mendengarkan ceramah dari siapa saja. Ketika MUI melarang adanya UAS berceramah, maka MUI tidak memikirkan tentang hak-hak umat beragama. Dan kedua itu intervensi kebebasan berpendapat. Selain itu, kita ketahui bahwa UAS sendiri adalah warga negara Indonesia, di mana dia berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Tidak ada bukti nyata bahwa ketika seorang ustadz berceramah itu akan memunculkan permasalahan kontroversi yang ada di masyarakat. Baik, sampai tim kontra. Sampai, silakan interupsi masuk tim pro. Interupsi. Baik, kami mengamini bahwasanya secara hukum memang benar semua orang punya hak untuk bebas berpendapat. Tapi apakah bebas yang sebebas-bebasnya? Tidak, rekanku. Kebebasan berpendapat juga ada batasannya, di mana yang telah diatur dalam ICCPR pasal 19 yang telah diratifikasi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 pasal 19 ayat 3. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Silakan. Baiklah, panelis yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra serta moderator yang saya hormati, menambah argumentasi dari rekan saya tadi, di sini adalah saya ingin menanggapi tentang hal rekan saya mengatakan tentang ceramah. Kami di sini menekankan bukan MUI Payakumbuh dan MUI Sumatera Barat pun tidak melarang adanya ceramah, adanya tabligh akbar, bukan di situ poinnya. Poinnya adalah politik praktis. Makanya kita bisa mengkhawatirkan hal ini terjadi karena dalam kenyataannya Ustaz Abdul Somad ini sudah ada bukti bahwa beliau melakukan keberpihakan atau dukungan terhadap salah satu paslon, dan itu bukan hanya satu kali ini saja, itu setelah banyak dilakukan dalam waktu beberapa hari terakhir ini aja. Interupsi. Ini saja. Oke, silahkan. Baik, interupsi masuk, silakan. Baik, teman-teman rekan-rekan saya dari tim pro mengatakan bahwa penolakan ini berlandaskan dengan bentuk kampanye politik yang terselubung. Oke, dalam konteks ini perlu kita cermati beberapa fakta penting. Yang pertama, penolakan ini tidak bersifat lokal, tetapi terhubung dengan dinamika politik yang lebih luas, di mana MUI seharusnya berperan sebagai lembaga keagamaan netral, bukan sebagai alat politik. Kemudian penolakan UAS telah memicu reaksi dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat yang mendukungnya maupun dari mereka yang menentang. Banyak yang menilai keputusan ini tidak mencerminkan kehendak mayoritas umat Islam di Payakumbuh. Kemudian MUI mengemukakan bahwa penolakan ini didasarkan pada potensi kontroversi yang dapat muncul dari ceramah UAS. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah argumen tersebut adalah alasan yang valid atau sekedar dalih untuk menutupin motif politik? Sampai, moderator. Baik, silakan tim pro ditanggapi. Baiklah, saya akan menanggapi pernyataan rekan saya dari tim kontra tadi.
Tentang masalah penolakan tadi ya, saya akan menanggapinya di bagian kita harus menghargai itu kan sudah tercantum dalam keputusan Rakorda MUI Sumatera Barat. Sebagai Muslim kita harus bisa menghargai keputusan ulama karena ulama itu kan harus dihargai gitu. Jadi itu bukan 1-2 orang ulama yang memutuskan keputusan itu, tapi se-Sumatera Barat dan sudah diadakan rapat secara intens gitu. Jadi itu bukan hasil pemikiran dari 1 ulama 2 ulama, tapi ulama se-Sumatera Barat. Jadi siogianya kita sebagai Muslim ya harusnya menghargai keputusan ulama ini karena ini untuk kebaikan kita bersama. Baik, sebentar ada tambahan dari rekan tim pro, silakan. Izin menambahkan dari argumen dari rekan saya tadi, yang menurut keterangan dari Ketua Komisi Hukum MUI Sumatera Barat, Dr. Wendra Yunaldi, SHMH, MUI Sumatera Barat tidak hanya saat ini, tapi sudah sejak dulu tekankan kepada ulama independen dan tidak menjadikan panggung-panggung dakwah sebagai tempat berkampanye bagi para calon karena tugas keulamaan itu jangka panjang sementara konsentrasi politik hanya untuk 5 tahun. Kejadian yang terjadi selama ini apabila lembaga keumatan masuk ke dalam politik praktis maka akan memecah belah umat. Poinnya adalah bukan melarang tabligh akbarnya, bukan melarang Ustadz Abdul Somad untuk datang tabligh akbar, akan tetapi melakukan politik praktis di balik dakwah yang akan dilakukan. Baik, sampai. Terima kasih tim pro, silakan interupsi masuk dari tim kontra. Baik, dari pemaparan rekan saya dari tim pro mengatakan bahwa adanya kontroversi tersebut dapat menyebabkan perpecahan antara umat. Nah, saya akan menyampaikan solusi konkret dan kesimpulan dari permasalahan ini. Dapat saya katakan, kita memiliki solusi jangka pendek dan solusi jangka menengah, juga solusi jangka panjang. Agar tidak terjadinya perpecahan antar umat, seharusnya kita melibatkan perwakilan MUI pusat sebagai penengah, bukan malah menyebabkan kontroversi seperti ini. Kemudian mengundang akademisi bidang dakwah dari perguruan tinggi Islam, juga melibatkan perwakilan ormas Islam besar atau NU dan Muhammadiyah. Kemudian kita melaksanakan dialog terbuka dan tabayun, dan menggelar forum dialog antara MUI, Payakumbuh dan UAS. Jadi kita tidak hanya mengambil keputusan sepihak dan mengeluarkan penolakan. Baik, sampai moderator. Baik, silakan ada tambahan dari rekan tim kontra, silakan. Baiklah, tim pro selalu menekankan bahwa ini MUI hanya melakukan penolakan terhadap dakwah UAS yang membawa yang diduga bahwa membawa dampak politik di dalamnya. Tetapi di sini tim pro selalu mengatakan bahwa kita MUI di sini menolak adanya, bukan menolak UAS untuk berdakwah, tetapi menolak adanya dakwah yang diselubungi dengan politik. Tapi pada kenyataannya, saudaraku, kami di sini sangat menyayangkan di mana MUI mengeluarkan pendapatnya tanpa melakukan tanpa menyelidiki lebih lanjut, di mana MUI melakukan hanya berdasarkan pendapat dari ulama, tidak memikirkan dampak bagi umat, di mana di sini tim pro selalu menekankan tentang ulama dan juga ulama. Mereka tidak memikirkan tentang pendapat masyarakat, di mana kami sedang memaparkan mengenai tanggapan dari banyak orang yang mendukung adanya UAS di Payakumbuh. Oke, baik, interupsi masuk, silakan. Hasil dari Rakorda MUI tersebut bukan hanya beberapa orang, tapi yang dilakukan oleh 100 ulama yang ada di Sumatera Barat ini. Dan hasil Rakorda tersebut yaitu ulama tidak memperalat agama untuk meraih keinginannya. Yang kedua, ulama sumber berkomitmen kepada KPU dan bersikap independen dalam pilkada dan tidak berpolitik praktis. Yang poin nomor 7 yaitu mengingatkan dai dari luar Sumbar tidak berpolitik praktis dalam pilkada Sumbar. Yang terakhir itu meminta ulama urus daerahnya masing-masing. Yang bertujuan
yang bertujuan untuk tidak terjadinya kerusakan kesatuan umat. Baik, sampai? Boleh Ada tambahan? saya tambahkan? Siap, silakan. Menambahkan argumentasi rekan saya tadi, saya akan menambahkan. Tadi rekan kami dari tim Kontra mengatakan bahwa MUI tidak memikirkan nasib umat, bahwa umat akan terpecah belah. Menurut hemat saya, bahkan di sini MUI sangat memikirkan keadaan umat, karena tidak menutup kemungkinan seperti yang rekan Putu katakan tadi dari tim Kontra, banyak yang menyukai UAS, akan tetapi kita tidak menutup kemungkinan kepada siapa yang tidak menyukai UAS, seperti itu. Analogi sederhananya seperti ini, ulama didatangkan dari luar ke sini. Setelah itu terjadi perpecahan di antar umat, setelah itu ulama itu balik lagi ke tempatnya. Sedangkan siapa lagi yang akan bertanggung jawab untuk membereskan masalah umat yang di sini yang sudah terpecah belah? Kalau seandainya apakah ulama yang diundang tersebut mau untuk menyelesaikan? Kalau tidak, akan sulit bagi kita nantinya. Kalau hanya satu orang yang bersuara, kita bisa bisa memberikan penjelasan. Tapi kalau ribuan umat, bagaimana cara MUI untuk menjelaskan hal tersebut? Jadi itu akan menambah kesulitan bagi MUI kita sendiri. Jadi bukan hanya sebagai untuk memecah belah umat saja, tapi nantinya ada kemungkinan intervensi dan ada juga kemungkinan penghinaan antar ulama dan ulama lainnya, dan itu sangat tidak boleh karena ulama itu harus dihormati. Sekian, terima kasih. Oke, baik, silakan tim Kontra ditanggapi. Rekan berpikirku dari tim pro hanya mengatakan bahwa itu adalah hanya praduga tanpa adanya fakta. Rekan berpikir selalu mengatakan bahwa ini adalah tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak orang yang menyukai UAS dan juga ada yang tidak menyukai, bahwa dengan ini tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi perselisihan dengan memikirkan umat yang tidak mendukung UAS sendiri. Tetapi suara rakyat adalah suara Tuhan, di mana sekarang kita harus melihat suara terbanyak, di mana dengan ini MUI sendiri adalah orang yang akan memicu kontroversi yang sangat besar, karena kita melihat dari suara terbanyak, di mana UAS sendiri adalah orang yang sangat diikuti dan banyak orang mengikutinya. Dengan penolakan UAS sendiri, itu adalah hal yang sangat memicu adanya kontroversi yang dilakukan oleh MUI sendiri. Interupsi. Oke, baik, sampai? Silakan, interupsi masuk. Saudaraku, sejatinya kita harus mempertimbangkan risiko yang akan terjadi ketika seorang ulama sudah menjadikan mimbar sebagai tempat kampanye, maka potensi perpecahan di masyarakat sangatlah besar. Politik praktis di atas mimbar akan memunculkan polarisasi yang sangat kuat di masyarakat. Kita seharusnya sudah belajar dari kasus politik identitas di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 dan lain sebagainya. Salah satu fungsi penting ulama dalam kondisi Pilkada 2024 ini adalah menjadi perekat masyarakat. Ulama yang terlibat dalam politik praktis dapat menyampaikan pandangan di luar masjid atau mimbar. Di dalam mimbar, ia seharusnya menjadi penyejuk dan pemersatu masyarakat. Terima kasih. Baik, sampai. Silakan, tim Kontra ditanggapi. Oke, baiklah. Justru dengan adanya hal sepihak, hal tersebut yang menimbulkan keresahan dan potensi adanya perpecahan di masyarakat. Seperti yang telah disebutkan oleh Fahri, MUI menolak karena adanya indikasi politik praktis dalam ceramah UAS. Menurutnya, UAS memiliki hak untuk mendukung siapapun sesuai dengan istihad politiknya. Kalaupun beliau berkampanye, itu haknya sebagai warga negara selama mematuhi aturan yang belum berlaku. Sampai? Cukup? Ada tambahan? Sampai, baik, interupsi masuk. Saudaraku mengatakan UAS memiliki haknya di dalam berkampanye. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya yang boleh berkampanye adalah orang yang terdaftar. Bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 pada pasal 6. Sekarang saya tanya, apakah ulama tersebut terdaftar di dalam kampanye, saudaraku? Oke, baik, silakan. Tim Kontra? Pertanyaan untuk tim Kontra ya? Ya. Oke, barangkali bisa dilanjutkan oleh tim pro terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menambahkan argumentasi kami dalam hal ini.
kembali lagi ke ini, kita kutip keputusan dari MUI, yaitu kutipannya yaitu ahlul balad adra bi syi'abiha, artinya penduduk suatu negeri lebih tahu dengan kondisi keadaan negerinya sendiri. Kalau yang kita khawatirkan tadi seperti kata tim kontra, yang kita khawatirkan dengan adanya penolakan seperti ini bahkan akan MUI sendiri yang membuat perpecahan umat. Poinnya bisa di sini, karena kita dari solusi yang kami tawarkan dari permasalahan tersebut adalah akan lebih baik kita meminta rekomendasi itu kepada ulama atau dai yang berada di negeri tersebut. Contoh, misalkan seperti kita mau memilih wali kota di Bukit Tinggi, kita bertanya kepada MUI, kita bertanya kepada MUI Bukit Tinggi atau ulama Bukit Tinggi yang ulama tersebut lebih paham keadaan di Bukit Tinggi seperti apa, dan otomatis mereka juga tahu bagaimana track record calon ini. Apabila kita mengambil dari yang jauh, belum tentu orang yang jauh ini mengerti, tahu sekali dengan ini gitu. Jadi kalau misalkan niat kita untuk memberikan pencerahan kepada umat supaya umat tidak salah pilih, harusnya kita memilih orang yang satu balad dengan dia, orang yang satu kampung dengan dia, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Sampai bagaimana tim kontra, sudah bisa ditanggapi? Baiklah, rekan berpikir kami mengatakan bahwa ini kita harus orang yang tahu negerinya adalah orang yang ada dalam negeri itu sendiri. Dan tim pro tadi mengatakan tentang mengenai dai, ini adalah pendapat dari para dai dan para ulama yang ada di negeri itu. Tapi di sini pada kenyataannya keputusan ulama tersebut yang akan menghasilkan kontroversi, di mana hal apa yang diperhatikan oleh ulama. Kalau mereka memperhatikan ini adalah hal baik, kenapa banyak umat yang menentang itu sendiri? Kenapa bukan sedikit orang menentang adanya keputusan dari MUI ini? Baik, kembali lagi kepada tim pro, silakan ditanggapi. Baiklah, saya akan menanggapi pernyataan dari rekan saya tadi, penulis yang terhormat serta rekan berpikir kami di tim kontra, maaf. Saya akan memberikan argumentasi saya terkait hal ini adalah kita balik lagi ke masalah ahlul balad tadi. Karena tadi kan katanya kalau misalkan MUI sendirilah yang memicu perselisihan antar umat gitu. Akan lebih baik kita menyerahkan urusan itu kepada negerinya sendiri karena dia lebih mengetahui. Dan menurut kaidah fikih tadi, itulah menurut hemat kami jalan yang lebih aman, jalan yang lebih nyaman gitu. Karena kenapa? Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih, yaitu meninggalkan kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Daripada kita berdebat bagaimana ini MUI membuat perpecahan umat, ini UAS membuat perpecahan umat, bukankah sebaiknya kita tunda saja? Kita tunda saja ini tabligh akbar ini. Seperti perkataan sekretaris MUI Payakumbuh Sahanan berkata, beliau memberikan solusi, yaitu bagaimana kalau kita adakan, kalau seandainya ini memang bersih, tidak ada unsur politik di dalamnya, mengapa tidak kita adakan saja setelah masa kampanye ini selesai? Maka semuanya akan kondusif, teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik, sampai. Oke, teman-teman semuanya kita tahan sejenak. Perdebatan sudah mulai memanas, tapi kita harus break sejenak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi dalam segmen kedua, yang mana tentunya akan lebih seru lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Rumah sakit Hermina, tentu rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik. Melalang buana juga ya dengan event-event yang satu event ya. Puan ini nih Kak Eno, wanita saat ini. Banyak fokus pada kecantikan. Banyak nih macam-macam diecast. Tapi ketika yang gampang dapat juga. Tapi ya itulah Kak. Mengenai nasyid senian dalam Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian segala kabar ada di situ. Di Kecamatan Pancung soal didemo oleh ratusan siswa dan guru dari sekolah tersebut. Hari pertama, lomba tingkat sekolah dasar sederajat dan akan dilanjutkan bisu untuk lomba tingkat SMP sederajat. Di Purna Sanak Calik tu, kan gagah udah nama mentong rambut gua pakai cangmat tu ya kan. Jadi rami-rami lah don sanak-sanak awak korban banjir bandang mendatangi posko komunitas ada kebisingan yang dibuat oleh pejabat publik dan itu mengganggu kenyamanan kita warga negara. Konflik masyarakat itu dengan perut hari ini akan berbuat kejam terhadap calon-calon kepala daerah. Itu tidak salah. Kenapa? Tanya ke Foto Afif, Depresi Berat bertanya ke Foto Afif siapa yang membunuh Muna. Dan kita ada buktikan juga, dulu SK 3 Menteri aja kita gugurkan kok ya, demi jilbab ini. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Sumatera Barat menyambangi PT Semen Padang. Masa tugas 56 orang wali nagari di Kabupaten Pasaman resmi diperpanjang dari 6 menjadi 8 tahun. Petani berharap pemerintah turut melakukan pengawasan agar petani tidak tertipu dan mengalami kerugian. Polisi yang satu ini bahkan mendedikasikan hidupnya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, terutama anak-anak yang kekurangan asupan gizi. Jasad Nia Kurniasari akhirnya dimakamkan. Pemakaman jenazah Nia digelar setelah proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Pemirsa, keseriusan dalam rangka penanganan ancaman gempa megatrust, BNPB gelar apel serta simulasi penanganan darurat di 4 daerah, dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemirsa, sering terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang. Warga menanam pohon pisang di jalan lintas Simpang Gudang. Aksi pelemparan bus di jalur lintas Sumatera sejak beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Tugas Satpol PP Kota Padang mendapati 2 pasang muda-mudi tanpa ikatan pernikahan. Pemirsa, satu unit rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya di Ampang, Kecamatan Poranjo, Ludes terbakar pada Jumat siang. Dalam sidang tersebut, keempat terdakwa dituntut hukuman mati. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk di bawah Panorama 2 Kelurahan Indarung. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia serta 1 orang lainnya luka-luka. Dan pemirsa, masih bersama kami dalam Mimbar Mahasiswa Mengupas Realitas. Seperti yang telah saya sampaikan di segmen pertama tadi, bahwasanya pada segmen kedua ini kita akan mendengarkan tanggapan berikut dengan pertanyaan dari panelis untuk masing-masing tim kita, baik pro ataupun kontra. Untuk itu langsung saja kita sapa kembali panelis kita. Mohon izin Bapak. Bagaimana tanggapannya Pak setelah berjalan perdebatan di segmen pertama tadi yang cukup panas ya antara kedua tim Sri Kandi kita ini? Silahkan Bapak tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi sekali pada kedua tim, yang pro maupun yang kontra. Karena tadi kita sudah membuat garis bawah ya, dasar untuk kita di debat ini bahwa lawan debatmu
rekan berpikir. Saya mencermati alur logika atau retorika yang dibangun oleh kedua tim ini punya dasar yang sama-sama kuat. Alasan yang pro kuat secara argumentasi, dan alasan yang kontra juga kuat secara nalar hukum kan yang digunakan. Tetapi dalam hukum retorika itu ada satu logisme ya, mengatakan begini, bahwa sesuatu yang benar itu pasti masuk akal. Akan tetapi sesuatu yang masuk akal belum tentu benar. Saya kira kalau silogisme ini kita pakai, bisa saja kedua argumen yang dibangun baik yang kontra itu bisa diruntuhkan. Kalau dalam konteks retorika saja, tapi ada dua argumen. Kalau dalam hukum kan ada hukum yang law in book dan law in practice. Hukum yang tertulis tertera dalam undang-undang, dalam aturan, dalam konteks peraturan kita ini surat edaran, hasil rapat Kapolda misalnya, itu adalah hukum yang tertulis, hukumnya tertulis. Tapi ada juga yang law in practice, berarti argumen yang kontra mengatakan bahwa ternyata pernyataan yang dibuat oleh ini itu justru terindikasi memecah belah. Tetapi yang pro, yang kontra, ini kontra ya. Yang pro mengatakan bahwa justru keputusan UI itu menolak rekomendasi itu justru untuk menghindari kemudaratan. Ya kan? Datul maqasid muqaddam ala jalbil masalih dipakai tadi. Tetapi itu juga bisa ditentang oleh dalil yang lain. Jadi sebetulnya polemik seperti penolakan MUI ini sebetulnya sudah masuk kategori, kalau dalam usul fikih itu ta'arud al-adilah, pertentangan dua dalil atau pertentangan dalil-dalil. Argumentasi yang pro ada dalilnya, yang kontra juga ada dalilnya. Nah, ketika ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya kan, kalau kita bawa cara usul fikih berpikir, usul fikih berpikir, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan kalau terjadi pertentangan dalil. Misalnya, datul maqasid muqaddam ala jalbil masalih itu bisa disanding dengan kaidah misalnya al-aslu fil muamalati al-ibah atau yadullu dalilu ala tahrimha. Artinya begini, konteks apakah ulama boleh berpolitik praktis atau tidak itu kan poin ya, atau kata kunci dari perdebatan ini. Nah, ketika itu menjadi poin, maka kita ambil kata kunci ulama berpolitik praktis, boleh atau tidak? Apakah politik ini termasuk rumpunnya ke ibadah atau ke muamalah? Kalau ibadah, memang dia otomatis haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Tetapi kalau politik praktis ini adalah bagian atau terkategori ke dalam aspek muamalah, maka posisinya boleh sepanjang belum ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Jadi ada selalu karena polemik itu terjadi sebetulnya karena ada pertentangan dua atau lebih dalil. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa sekali. Yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa menjadi ilmu dan pemahaman baru pastinya untuk kita semua, seperti itu. Dan mohon izin Bapak untuk pertanyaan masing-masing tim kita, tim pro dan tim kontra, silahkan kita berikan satu pertanyaan untuk masing-masing tim kita, Bapak. Ya, saya tanya ke yang pro dulu. Baik, silakan Bapak. Iya, benar sekali dari UMSB. Iya. Baik, yang pro.
kehadiran Majelis Ulama Indonesia itu, kalau kita cermati sejarahnya, itu adalah hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-30. Kalau kita hitung dulu sampai sekarang, kira-kira menuju tahun emas ya, 50 tahun, mendekati 50 tahun. Nah, saya ingin mengelaborasi pandangan kelompok yang pro dari visi dan misi Majelis Ulama itu kan ada daerah. Tadi kan saya sebutkan beberapa ya, menjadi melindungi, mengayomi dan menjadi salah satu yang penting menurut saya menjadi penghubung umat. Nah, bagaimana menurut apakah sikap yang kita perdebatkan ini sudah memenuhi atau sudah mematuhi visi dan misi ini? Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Bagaimana tim pro sudah bisa ditangkap untuk pertanyaannya? Oke, baik. Paham ya, kita keep dulu. Selanjutnya pertanyaan untuk tim kontra, Bapak mohon izin sembari tim pro menyiapkan jawabannya. Oke, baik. Untuk yang kontra, kalau kita gunakan lagi teori dalam pengetahuan seperti teori dramaturgi misalnya, ini kan ada dalam dramaturgi itu ada proses dan ada backstage. Ada yang peristiwa yang terjadi di lapangan dan peristiwa yang terjadi di belakang peristiwa itu. Nah, kira-kira menurut tim yang kontra, apa backstage dari perdebatan itu? Dan apapunlah frontage-nya. Kalau yang terjadi kan sudah kita sama-sama simak ya. Ada yayasan yang ingin mengadakan tablik akbar dan direncanakan setahun yang lalu. Yayasan ini baru berdiri dan mereka secara tidak mungkin belum berpikir bahwa gerakan itu berdekatan dengan masa kampanye atau jadi dari ilmu yang mungkin dari fisika. Iya, benar Pak. Ya, teori dramaturgi ini bagaimana? Sama aja, karena kita udah dari kita pakai teori ini sudah dapat. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Bagaimana tim kontra? Sudah bisa ditangkap pertanyaannya? Sudah. Oke, langsung saja kita mulai dari tim pro terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari panelis kita. Silahkan. Ya, baik panelis yang terhormat, secara menurut kami tim pro memelihara suatu persatuan merupakan concern yang penting karena jika ulama masuk kepada dunia politik praktis itu akan berdampak pada polarisasi masyarakat gitu. Ulama harus menyadari bahwa misalkan politik saat ini penuh dengan sifat hipokrit dan juga hanya mengedepankan pragmatis belaka. Jadi menurut kami mengeluarkan hasil rakorda sumber tersebut itu untuk menghindari adanya kekhawatiran akan terpecah belahnya umat. Begitu panelis yang terhormat. Oke, baik, cukup atau ada tambahan dari rekannya? Silahkan. Ulama adalah seluah bandang dalam negeri di Sumatera Barat. Artinya, himbauannya dianggap adalah yang terbaik sebagai penerang jalan karena ulama dianggap yang paling mengerti tentang keadaan umatnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, apabila ulama telah ada keberpihakan kepada salah satu paslon, umat akan menjadi bingung ulama yang mana yang akan mereka ikuti, dan efeknya umat akan mengotak-ngatakkan ulama tersebut. Oke, sampai? Ya, sedikit tambahan lagi. Baik, karena silakan. menurut kami politik MUI tersebut harusnya politik kebangsaan, berada di atas semua golongan, bukan politik yang keberpihak-pihakan gitu. Panelis yang terhormat, terima kasih. Oke, baik. Sampai untuk tim pro? Sampai. Terima kasih. Silahkan tim kontra, bisa dijawab pertanyaannya? Baiklah, kami akan menanggapi dari pernyataan Dewan Panelis mengenai backstage layar belakang dari permasalahan ini. Kami mengambil tanggapan mengenai layar belakangnya itu mengenai MUI itu sendiri, di mana bahwa bahwa penolakan yang dilakukan oleh MUI ini tidak berdasarkan bahwa
dengan undang-undang atau landasan historisnya, di mana landasan politiknya. Bahwa di sini bahwa kita melihat bahwa undang-undang sendiri tidak melarang bahwa pendakwah untuk membawa politik dalam dakwahnya. Jadi MUI sendiri sebagai ini hal yang dilakukan oleh MUI ini merusak citra MUI sendiri, di mana MUI yang dikatakan bahwa lembaga yang menjaga kesucian agama, dengan tindakan yang dilakukan oleh MUI ini, maka lembaga itu akan tercoreng karena ini akan mengakibatkan kerugian bagi umat. MUI tidak memikirkan itu, dan juga MUI sekarang beralih fungsi dari lembaga yang menjaga kesucian umat agama menjadi MUI sebagai lembaga pemilu baru. Dengan ini kami mengambil tanggapan bahwa layar belakang dari permasalahan ini adalah MUI sendiri yang berpihak kepada salah satu paslon, bukan melihat dari ulama itu sendiri, karena kami melihat dari percakapan para ulama, yaitu pada Wenry Yunaldi, Ketua Komisi Hukum MUI, ada Ustadz Hanan Putra, Sekretaris MUI Payakumbuh, dan juga Bapak Muhammad Taufik, Sosiologi UIN Imam Bonjol pada Kamis 17 Oktober pukul 19.30 sampai 21.00. Mereka mengatakan bahwa ulama yang berdakwah itu tidak melanggar dari politik, itu tidak berdasarkan pada politik, sehingga tindakan MUI ini adalah dianggap salah. Oke, baik, cukup atau ada tambahan lagi dari rekannya? Baik, silakan. Baik, tambahan dari saya, seperti faktor-faktor, seperti MUI dan visi misinya. Meskipun MUI memiliki hak untuk menilai dan memberikan rekomendasi tapi penolakan ini berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar, baik dalam konteks sosial maupun keagamaan. Karena ulama diperbolehkan, menurut kutipan, ulama diperbolehkan berpolitik, terutama jika mereka terlibat dalam upaya menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran, dan memberikan bimbingan moral kepada masyarakat. Dalam banyak pandangan, keterlibatan ulama dalam berpolitik praktis dianggap penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan dalam pemerintah dan kehidupan moral. Sampai, moderator. Oke, baik. Masih ada tambahan? Oke. Sampai atau masih ada tambahan? Masih ada tambahan. Masih ada tambahan, silahkan. Diskriminasi terhadap pandangan atau afiliasi politik tertentu, bukan semata-mata pelanggaran aturan. Dan juga muncul pertanyaan, apakah standar yang sama diterapkan untuk penceramah lain yang mungkin juga memiliki afiliasi politik? Sedangkan backstage-nya spekulasi mengenai alasan dibalik penolakan ini, yaitu adanya kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak tertentu yang tidak ingin UAS untuk hadir di acara tersebut, dan juga bisa jadi ada tekanan politik dari pihak-pihak tertentu yang ingin membatasi ruang gerak dari Ustadz Abdul Somad. Mungkin ada perbedaan pandangan yang cukup tajam antara MUI Payakumbuh dengan UAS terkait isu-isu tertentu. Alasan-alasan di atas masih bersifat spekulatif dan sulit untuk dibuktikan. Melemparkan tuduhan tanpa bukti yang kuat dapat merusak reputasi pihak-pihak yang terlibat, terutama dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Sampai, moderator. Oke, baik, sampai. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali. Kedua tim kita pada malam hari sudah mencoba untuk menjawab semaksimal mungkin sesuai dengan pandangan dan argumennya masing-masing. Untuk itu tentu saja kita kembalikan lagi kepada panelis kita. Mohon izin Bapak, bagaimana Bapak? Apakah ada tanggapan terkait jawaban dari kedua tim kita? Dan berikut dengan closing statementnya Bapak, silahkan. Baik, kedua tanggapan atau komunikasi yang dibangun oleh yang saya kira sudah berusaha untuk menjelaskan apa yang ada dalam argumen mereka sendiri, baik argumen yang pro dan kontra. Nah, akan tetapi untuk keseimbangan pikiran yang pro perlu dikomparasi secara lebih sabar lagi kepada pikiran yang kontra. Kenapa? Karena ada titik temu sebetulnya. Misalnya begini ya, tapi titik temu ini akan sulit dicapai ketika model
model komunikasi yang dibangun oleh para pihak yang berpolemik tidak temu komunikasi yang sejuk, yang teduh, segar. Ketika ini jadi hambatan, maka titik temu tadi sulit ditemukan. Misalnya begini, misalnya ketika seluruh ulama, baik yang di anggota Majelis Ulama Indonesia maupun ulama yang ada di ormas-ormas lain seperti ulama, Muhammadiyah, RI, ketika semuanya disimak, dimintai pendapat, mungkin akan ada satu pandangan yang menjadi tengah, yang memediasi polemik pemikiran ini. Misalnya begini, bisa saja ulama di Sumatera Barat membuat pernyataan bahwa tabligh akbar itu tidak bermuatan politik praktis kalau ulama melarang politik praktis. Nah, misalnya begitu. Tetapi polemik ini saya kira belum sampai ke situ. Karena ada hambatan-hambatan komunikasi yang sejatinya tidak perlu ada. Itu kalau di lapangan ya. Tapi kalau dalam karena kita orang kampus ya, saya kira argumen kita juga harus mengangkat lagi. Kalau dalam tadi yang saya sebut dalam ilmu berpikir, ketika terjadi pertentangan dalil polemik yang seperti sekarang ini, ada 4 langkah yang perlu dipilih. Ada nasah. Nasah itu argumentasi yang ada di dalil pertama dihapuskan atau ditunda kegunaannya lalu digantikan dengan dalil kedua. Penolakan diganti dengan dalil kedua. Akan ada celah lain untuk menerima UAS, minimal sebagai tamu misalnya. Dan tidak ada aturan yang menegaskan atau mengajarkan kita menolak kehadiran seorang tamu, apalagi ini Minangkabau. Nah, itu kalau kita gunakan nasah. Nasah itu dihapuskan atau dibatalkan atau ditunda. Lalu juga ada taji. Taji diperkuat. Kalau memang argumentasi ini untuk menghindari perpecahan umat itu karena ada ulama yang terindikasi berpolitik praktis, maka itu ditaji, dikuatkan pendapat. Maka abaikan yang lain. Lalu yang ketiga itu adalah jampu Taufik. Jampu Taufik ini mengkolaborasikan kedua pandangan itu, lalu dicari jalan tengahnya. Dan yang terakhir itu tasyahud al-dalilain. Itu kedua dalil itu dihapuskan, dihapuskan sama sekali, lalu dimunculkan fakta yang lebih kuat atau dalil yang lebih kuat. Saya kira itu ya, kalau kita jadikan polemik ini sebagai bahan kajian, maka kita perlu mendalami dan menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menyorotnya. Jangan hanya dari satu aspek saja. Kalau dari satu aspek saja, polemik ini, perdebatan ini akan panjang. Karena sebuah polemik itu terjadi karena pertentangan dua dalil. Tak mungkin kita cermati dari satu sudut pandang saja, atau dari satu disiplin atau monodisiplin. Kita perlu mengelaborasi, menyimak argumentasi-argumentasi dari ilmu-ilmu lain. Saya kira itu menurut hemat saya, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua dan tepuk tangan untuk panelis kita yang luar biasa. Dan itulah tadi pemirsa tanggapan dan juga kesimpulan dari panelis kita tentang makna perdebatan kita pada malam hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya tidak ada menang ataupun kalah, salah ataupun benar dalam setiap perdebatan karena kita bertukar ilmu, beradu argumen. Dan rekan berpikir dan lawan berdebatmu adalah rekan berpikir. Seperti itu. Dan pemirsa, sayang sekali karena waktu kita yang terbatas. Jadi barangkali inilah akhir penutup dari perdebatan kita pada malam hari ini. Saya Aura Shelia selaku moderator mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.